Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini pertemuan keempat mata kuliah statistika dan probabilitas. Pertemuan keempat ini membahas lanjutan dari bentuk penyajian data pada pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan ketiga penyajian data yang belum kita bahas untuk tabel, yaitu tabel distribusi frekuensi. Pada pertemuan keempat kita akan membahas macam-macam tabel distribusi frekuensi, lalu macam-macam grafik, di mana grafik ini terdiri tiga-tiganya kita bahas. Pertama histogram, poligon, dan ogif. Tabel distribusi frekuensi. Jadi tabel distribusi frekuensi itu apa? Kata kuncinya data disusun dalam kelompok baris. Jadi kelompok baris itu ada kelas-kelasnya. Kelas-kelas itu dibagi menurut kategori tertentu. Jadi kelompok baris yang disusun berdasarkan kelas menurut kategori tertentu. Tujuannya apa? Tujuannya memudahkan dalam penyajian data ya. Tujuannya adalah memudahkan dalam penyajian data supaya lebih sederhana. Jenis-jenis distribusi frekuensi. Ada dua macam. Pertama, ini adalah distribusi frekuensi kategori. Kategori itu dengan kata lain adalah kualitatif. Jadi, pengelompokan datanya disusun berdasarkan kata-kata ya, atau berdasarkan kategori, artinya tidak menggunakan angka. Jadi intervalnya disusun menggunakan kata-kata, bukan dengan angka. Kalau numerik, jadi kelasnya disusun berdasarkan angka-angka atau disebut dengan kuantitatif. Oke. Ini ada contoh perbedaan antara frekuensi kategori dan frekuensi numerik. Jadi kalau frekuensi kategori, seperti yang disebutkan pada awal tadi, pengelompokan kelasnya menggunakan kata-kata. Kata-kata apa contohnya ini? Ya, ini contoh kata-kata anak-anak, remaja, dewasa. Jadi pengelompokan kelas-kelasnya ini ada 3 kelas. Kelas pertama ada anak-anak, kelas kedua itu remaja, kelas ketiga dewasa. Jadi jumlah ini nggak pengaruh ya, yang dikatakan kategori itu hanya pada kelas atau pada ini penentuan interval kelasnya. Kalau untuk frekuensi numerik, ini penentuan interval kelasnya berdasarkan angka. Ada berapa kelas ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas, di mana 5 kelas ini intervalnya adalah berbentuk angka. Jadi kalau jumlahnya tetap angka, yang mempengaruhi atau yang membedakan frekuensi numerik dan kategori ini interval kelasnya. Nampak berbeda kan? Jadi ada beberapa istilah yang berhubungan dengan distribusi frekuensi, khususnya yang numerik ya. Untuk yang numerik atau yang sering digunakan, ada namanya interval kelas, ada batas kelas. Jadi interval itu apa? Variabel yang ada dalam batas kelas tertentu. Kalau batas kelas itu nilai yang membatasi. Nilai yang membatasi kelas pihak satu dengan kelas yang lain. Jadi kegunaannya apa? Kegunaannya pada saat pembuatan histogram. Nah, dengan interval itu variabel, kalau batas itu nilai yang membatasi atau nilai variabel yang membatasi kelas 1 dengan kelas 2 dan kelas berikutnya. Ini saya jabarkan teknik atau langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensi. Langkah yang pertama apa? Pertama, kita mengurutkan data dari yang terkecil sampai terbesar. Kedua, kita menghitung jarak atau rentangan. Yang ketiga, kita menghitung kelas. Yang keempat, kita menghitung panjang interval.
Kalau menghitung jarak dirumuskan dengan R. Rumusnya adalah data tertinggi dikurangi dengan data terendah. Dapatlah jarak. Kalau untuk menghitung jumlah kelas, rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 log N. N ini adalah jumlah data. Oke. Untuk menghitung panjang interval, rumusnya adalah R per K, rentang per jumlah kelas. Yang kelima, menentukan batas terendah atau ujung data pertama. Dilanjutkan menghitung interval kelas. Caranya, menjumlahkan ujung bawah sampai pada akhir data. Jadi yang keenam, membuat tabel sementara. Jadi tabel sementara ini terdiri dari apa aja judul kolomnya. Yang pertama interval, yang kedua rincian, yang ketiga frekuensi. Yang ketujuh, membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan tabel ini aja. Hanya saja rinciannya tidak dipakai, yang dipakai interval dan frekuensi. Untuk lebih jelas kita langsung saja masuk ke contoh ya. Ini ada contoh. Diketahui nilai UAS mata kuliah Statistika dan Probabilitas di Stikom tahun 2019. Kata kuncinya diikuti 70 mahasiswa. Jadi diperoleh data sebagai berikut. Jadi Anda buat tabel distribusi frekuensinya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memudahkan kita dalam menyajikan data ya. Data ini merupakan data ke-70 orang mahasiswa yang mengikuti UAS. Jadi, nilainya ini masih acak, belum terurut. Tugas kita yang pertama dalam membuat tabel distribusi frekuensi adalah mengurutkan data. Caranya gimana? Kita cari dulu data yang paling terendah. Data yang paling terendah di sini, kita perhatikan baris per baris. Ini setiap satu barisnya berisi 10 orang mahasiswa ya. Jadi ini ada 70 artinya 7 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 baris. Kita perhatikan per baris. Perhatikan per baris, cari angka terendahnya atau data terendah. Nah, jadi kita perhatikan satu-satu, dapatlah angka terendahnya adalah 60. Kita urutkan 60. 60 itu ada berapa 60? Cari lagi, ada nggak lagi yang angkanya 60 ya? Urutkan, kalau yang udah selesai langsung dilingkari supaya tidak rancu. Nah, ini setelah diurutkan jadinya seperti ini ya. 60, 63 hingga tertingginya adalah 94. Ingat, dalam pengurutan harus diberi lingkaran supaya tidak rancu. Nah, yang kedua kita hitung jarak. Jarak tadi rumusnya data tertinggi dikurang data terendah. Data tertingginya apa? Adalah 94. 94 data terakhir berarti dia data tertinggi. Data terendahnya yaitu data yang pertama adalah 60. Jadi 94 kurang 60 adalah 34. Jadi R-nya 34, jaraknya 34. Jadi gunanya cari R itu untuk apa? Untuk menghitung panjang interval kelas. Kemudian kita hitung jumlah kelasnya berapa? Jumlah kelas tadi rumusnya adalah K ditambah 3,3 log N. N di sini 70. Kalau datanya 100 berarti log 100. Jadi 1 ditambah 3,3. Ini kita cari dulu log 70 berapa, baru dikalikan 3,3 ya, bukan 3,3 log, bukan. Jadi log 70 hasilnya 1,1,45. Nah, 1 ditambah 3,3 dikali 1,845 hasilnya ini 6,08.
885. Jadi kita jumlahkan hasilnya ini. Nah, hasilnya 7,0885. Maka dibulatkan jadi 7. Mengapa kok dibulatkan nggak ada pakai 2 angka, 2,3 angka, nggak mungkin. Kalau jumlah kelas itu berkoma, makanya dibulatkan ke angka yang mendekati. Karena 0 kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 7. Kalau misalnya 7,56 sekian-sekian, maka dibulatkan menjadi 8 ya. Nah, yang keempat, menghitung panjang interval. Tadi sudah di awal dikatakan bahwa rumusnya R per K. Jadi R-nya tadi 34, K-nya adalah 7. 34 bagi 7 sama dengan 4,857, maka dibulatkan menjadi 5. Nah, menentukan batas kelas interval. Batas kelas interval itu gimana rumusnya? Adalah batas bawah. Oke, batas bawah ditambah dengan 5 tadi apa? Nih. Dapat 5 dari sini ya, dari panjang kelas interval. Jadi ini rumusnya adalah batas bawah, oke, ditambah interval P tadi ya, dikurang 1. Nah, ini rumusnya. Ini dihitung per kelas. Berapa kelasnya? Tadi kelasnya 7, berarti penghitungan batas kelasnya sebanyak 7 kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Batas kelas pertama tadi 60. Nah, batas bawahnya 60 ditambah panjang intervalnya 5 dikurangi 1. Jadi 65 kurang 1, 64. Nah, dari sini didapatlah nilai interval yang kelas pertama, berarti 60 sampai 64. Interval kedua 65 sampai 69. Interval ketiga 70 sampai 74. Interval keempat 75 sampai 79. Interval ke-5 80 sampai 84. Interval ke-6 85 sampai 89, dan ke-7 atau kelas ke-7 adalah 90 sampai 94. Jadi yang F ini kita buat rincian ini, atau bisa diganti dengan turus ya. Nah, atau disebut dengan turus, bisa rincian, bisa turus. Seperti orang pada saat proses penghitungan suara. Nah, di kolom ketiga itu ada kolom frekuensi. Frekuensi ini didapat dari mana? Nah, kita hitung nilai interval yang 60 sampai 64, berapa jumlah datanya? Kita lihat lagi pada data yang telah diurutkan pada poin pertama tadi. Kita lihat interval pada kelas pertama adalah 60 sampai 64. Jadi 60 sampai 64 itu berapa datanya? 61, 63, 2, 66 nggak masuk karena lebih dari 64. Artinya data yang intervalnya 60 sampai 64 hanya 2 frekuensinya, atau jumlah datanya hanya 2. Begitupun seterusnya ya. Bisa kalian cari sendiri pada kelas kedua hingga kelas ke-7. Nah, jadi yang tahap terakhir membuat tabel distribusi frekuensi. Caranya dengan memindahkan semua angka frekuensi. Jadi turus atau rinciannya kita hilangkan. Tinggal nilai interval dan frekuensi. Selesai sampai di sini pembuatan tabel distribusi frekuensi. Nah, jadi frekuensi ini
Kalau dijumlahkan hasilnya harus 70 ya. Hasilnya harus 70 sebanyak jumlah mahasiswa. Ingat, pahami ini akan masuk dalam kuis. Berdasarkan bentuknya, distribusi frekuensi terbagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada distribusi frekuensi relatif ya. Yang kedua ada distribusi frekuensi kumulatif. Yang ketiga ada distribusi frekuensi kumulatif relatif. Kita bahas yang pertama untuk distribusi frekuensi relatif. Itu apa? Jadi distribusi frekuensi yang nilai frekuensinya tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi tidak dinyatakan dalam bentuk angka, tetapi dalam bentuk persentase. Dia angka tapi di dalam bentuk persentase atau relatif. Jadi bukan nilai mutlak. Misalnya kalau 2 itu mutlak, kalau 2% itu adalah angka persentase. Apa rumusnya? Frekuensi relatif rumusnya adalah frekuensi relatif kelas I. Kelas I ini maksudnya kelas keberapa? Bisa kelas ke-1, mau kelas berapa yang kalian cari? Ke-1 kah, ke-2 kah, ke-3 kah, ke-4 hingga kelas ke-7 untuk kasus saat ini ya. Jadi rumusnya frekuensi kelas keberapa dibagi dengan banyak data dikali dengan 100%. Jadi seperti kita tahu, banyak frekuensi pada kelas pertama tadi adalah 2. Jumlah datanya 70, dikalikan 100%, maka hasilnya adalah 2,857. Ini saya ambil 3 angka di belakang koma. Ya, kalau ujian nanti tergantung pada petunjuk soal. Bisa 2 angka di belakang koma, bisa 1 angka di belakang koma. Artinya kalian harus melakukan pembulatan. Kalau ini 2 angka di belakang koma menjadi 2,86. Kalau untuk 1 angka di belakang koma menjadi 2,9. Ya. Untuk yang kelas kedua, tadi jumlah datanya ada 6. Jumlah seluruh data 70 dikalikan 100%, hasilnya 2,571. Begitu pun untuk kelas 3, 4, 5 hingga kelas 7. Nah, dari hasil perhitungan di atas dimasukkan ke dalam tabel frekuensi relatif. Jadi ini gambar tabel untuk frekuensi relatif. Jadi frekuensi relatif itu kolomnya ada 2, pertama nilai interval, yang kedua frekuensi. Jadi kalau pada frekuensi distribusi, nilai interval dan frekuensinya. Kalau ini tadi nilainya dalam bentuk persentase, tapi kalau yang distribusi frekuensi biasa nilainya berbentuk nilai mutlak. Kalau ini kan 2,857%. Kalau di awal ini mutlaknya 2. Nah, ini kalau digabung nilai frekuensi yang biasa atau disebut dengan nilai frekuensi mutlak ya. Tabel distribusi frekuensi mutlak digabung dengan tabel frekuensi relatif. Kita tinggal tambahkan. Ini tadi yang kedua. 2 ini mutlak. Kita tambahkan 1 untuk frekuensi relatif. Jadi nampak perbedaannya. Ini tabel awal. Ya. Yang 2 ini adalah tabel awal. Ditambahkan dengan ini. Frekuensi relatif. Ini juga masuk ke dalam kuis. Ya. Yang kedua adalah distribusi frekuensi kumulatif. Jadi, frekuensi kumulatif itu apa? Frekuensi yang nilai frekuensinya diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi demi frekuensi. Jadi, ini berasal dari tabel distribusi biasa atau distribusi mutlak. Nah, ini ada 2 macam ya.
pertama ada namanya tabel distribusi kumulatif yang kurang dari, ada tabel distribusi frekuensi kumulatif yang lebih dari. Caranya gimana? Nah, kita buat nilai untuk yang nilai di sini nggak ada nilai dan nggak ada interval ya. Jadi nama kolomnya adalah nilai karena tidak ada rentang. Jadi nama kolomnya nilai. Ini untuk frekuensi kumulatif kurang dari, simbolnya ini untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, kita lihat caranya dengan menuliskan batas bawah. Nah, kita lihat batas bawah untuk kelas pertama tadi 60 ya. Untuk kelas kedua 65, kelas ketiga 70, hingga seterusnya sampai kelas ke-7. Dalam frekuensi kumulatif kita buat untuk yang kurang dari, langsung aja kita buat kurang dari BB. Ini ya nilainya kurang dari BB. Nah, kurang dari BB. Itu yang kurang dari batas bawah. Kalau untuk yang frekuensi kumulatif lebih dari, ini adalah besar dari batas bawah. Nah, kita hitung yang kurang dari 60 tadi ada nggak? Nggak ada, pasti awalnya 0. Yang kedua, kita lanjutkan yang kurang dari 65 pastilah 2. Itu aja, kita pindahkan nilainya, terus kita jumlahkan. Nah, 2 ditambah 6, 8. 8 ditambah 15 jadi 23. Begitu seterusnya. Jadi sebelum membuat tabel distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari, kita harus memakai tabel frekuensi awal atau frekuensi mutlak terlebih dahulu. Nah, kalau untuk yang lebih dari, maka nilai yang lebih dari 60, ini nilainya naik ya, meningkat. Kalau ini nilainya menurun. Jadi nilai tertinggi ini atau nilai terakhirnya harus 70. Kalau yang kurang dari, kalau yang lebih dari, nilai akhirnya pasti 0. Jadi nampak perbedaannya. Yang ketiga, distribusi frekuensi kumulatif relatif atau disebut dengan relatif kumulatif. Jadi penggabungan ya, penggabungan. Jadi distribusi frekuensi relatif kumulatif itu di mana nilai frekuensi kumulatifnya diubah menjadi frekuensi relatif ya. Nilai yang ini tadi nah kita ubah menjadi frekuensi relatif. Gimana caranya? Dengan cara mengalihkannya dengan 100%. Rumusnya sama dengan pada penghitungan frekuensi relatif, hanya saja ininya yang dihitung adalah frekuensi kumulatif ya. Jadi tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif ini dibagi menjadi 2. Ada namanya frekuensi distribusi kumulatif relatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini perhitungannya diambil dari sesuai dengan jenisnya. Kita ambil dari distribusi kumulatif yang pertama kurang dari. Nah, ini kurang dari. Nah, kurang dari yang pertama, kelas pertamanya nih untuk kelas 1 kita lihat berapa frekuensinya 0. Artinya 0 dibagi dengan banyak data dikali dengan 100%. Hasilnya tetap 0% ya. Untuk yang kelas kedua, kita lihat kembali. Frekuensinya adalah 2, maka ini adalah 2 dibagi 70 dikali dengan
100%. Jadi hasilnya 2,857. Begitu seterusnya hingga kelas ke-7. Nah, kalau untuk yang lebih dari, kita ambil juga dari tabel distribusi kumulatif lebih dari. Nih, berarti yang kelas pertama frekuensinya 70. Maka ini adalah 70 dibagi 70 dikali 100, hasilnya 100%. Nah, selanjutnya adalah kita tampilkan tabel distribusi kumulatif relatif yang kurang dari dan tabel distribusi kumulatif relatif lebih dari, ya. Kita tinggal memindahkan aja isi tabelnya, di mana untuk nilainya sama dengan frekuensi kumulatif. Kalau memakai lebih dari, pakailah nilai yang lebih dari. Kalau yang memakai kurang dari, pakailah nilai yang kurang dari. Kita tinggal memindahkan saja, ya. Langkah kedua atau penyajian data bentuk kedua yang kita bahas hari ini adalah grafik. Grafik itu terdiri atas 3 macam tadi, ya. Yang pertama kita bahas histogram. Histogram itu cara menggambarkannya ini dengan membuat distribusi frekuensi dalam bentuk beberapa segi 4. Langkah-langkahnya pertama, kita buat absis dan ordinat. Absis itu apa? Untuk lebih gampangnya kita buat dulu sumbu X dan sumbu Y. Jadi absis itu sumbu X menyatakan nilai atau menyatakan interval. Kalau ordinat itu sumbu Y, artinya sumbu tegak yang menyatakan jumlah atau frekuensi. Jadi berilah nama pada masing-masing sumbu dengan cara sumbu absis diberi nama nilai ujian dan ordinat diberi nama frekuensi. Ingat, untuk menyatakan nilai itu sumbu X, untuk menyatakan ordinat atau jumlahnya dinyatakan pada sumbu Y. Jadi buatlah skala absis dan ordinat. Skala itu apa? Angka perbandingannya. Jadi kalau angka kita lihat, kalau tadi angka tertingginya 70 ya, kita bandingkan, nggak mungkin kan kita buat 1 hingga 70, tidak mungkin. Berarti kita ambil aja skalanya, skala nih 0, 5, 10 bisa ya, atau 0, 10 dan seterusnya bisa juga. Yang keempat, kita buat batas kelas. Batas kelas gimana caranya? Batas kelas itu dibuat dengan cara ujung bawah dikurangi 0,5. Yang kedua, ujung atas interval kelas pertama ditambah dengan ujung bawah kelas kedua dikalikan setengah. Yang ketiga, ujung kelas atas ditambahkan 0,5. Nah, ini perhitungannya. Ya. Nah, ujung bawah itu sama dengan batas bawah, ya. Batas bawah atau disingkat dengan BB. Jadi kalau ada kata-kata ujung bawah, batas bawah atau BB itu sama. Jadi yang pertama, tahap pertamanya apa? Batas bawah dikurangi 0,5. Jadi 59,5. Yang kedua, ujung interval kelas pertama. Ujung interval kelas pertama tadi adalah 64. 64 ini apa? 64 ini batas atas BA, ya. Batas atas ditambah dengan batas bawah kelas kedua dikalikan dengan setengah. Jadi hasilnya adalah 64,5. Begitupun seterusnya. Kita lihat batas atas kelas kedua ditambahkan dengan batas bawah kelas ketiga, ya, dikalikan setengah. Inilah nilainya. Jadi ini cara membuat batas kelas. Paham, ya? Jadi yang kelima, membuat tabel distribusi frekuensi untuk histogram. Nah, ini tadi nilai interval. Nilai interval ini diperoleh dari tabel distribusi frekuensi, ya. Yang awal atau distribusi frekuensi mutlak. Frekuensinya
ini. Nah, batas kelas tadi kita masukkan. Nih batas kelas. Kita peroleh. Nah, ini kan batas kelas kita peroleh ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk kita tulis yang pertama batas kelas yang 59,5, tentunya nggak ada ya nilai intervalnya karena kita tetap berpatokan bahwa nilai interval kita tadi 60 data terendah. Jadi untuk data yang 59,5 artinya tidak ada data atau frekuensinya 0. Untuk data yang 60 sampai 64 2. Ini sama seperti pada frekuensi distribusi awal, hanya saja kita tambahkan batas kelas. Apa tujuan membuat batas kelas? Untuk membuat histogramnya ya. Nah, ini merupakan grafik histogram. Nah, grafik histogram di mana ini yang sumbu Y, ini sumbu Y tadi ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya, sumbu Y itu menyatakan distribusi frekuensi atau jumlah frekuensinya. Ini yang menyatakan nilai. Nilai apa? Tentunya kalau histogram yang dipakai adalah nilai batas kelas, bukan nilai interval yang dipakai, nilai batas kelas. Nah, nampak? Yang nilainya 59,5 nggak ada ya, 0. Yang nilai 64,5 itu frekuensinya atau jumlahnya 2. 2 kita kira-kirakan aja. 5 di sini, jadi 2 kira-kira di sini ya. Ini kira-kira 2. Yang kedua, 69,5. Tadi jumlahnya ada 6. Kita lihat ini 5, 6. Kita perkirakan saja di sini. Karena kita nggak mungkin membuat 1 sampai berapa, misalnya sampai 70, nggak mungkin kan buat 1 sampai 70, nanti sumbu Y-nya kepanjangan. Jadi kita lihat aja jumlah ini, kira-kira berapa nilai tertinggi, berapa nilai terendah, berapa bisa dibuat skalanya ya. Histogram juga masuk ke dalam kuis. Yang kedua, poligon. Nah, poligon itu grafik garis dari data tabel distribusi frekuensi dengan menghubungkan setiap nilai tengah ya. Nih, dengan menghubungkan setiap nilai tengah interval. Nah, pada frekuensi setiap nilai interval. Jadi dia menghubungkan nilai tengah dengan frekuensinya. Jadi dimulai dari nilai interval kelas ke-0 atau kelas sebelum kelas pertama. Apa kelas sebelum kelas pertama? Ini kelas ke-0. Nah, ini namanya kelas 0. Ini kan kelas 1 nih. Ini 1, ini 2, berarti ini kelas 0-nya ini. Oke. Kelas 0 atau sebelum interval kelas pertama sampai dengan interval kelas N tambah 1. Jadi sesudah kelas interval ke N. Nah, bagaimana langkah-langkah membuat poligon? Yang pertama, kita buat titik tengah dengan cara nilai yang terdapat di tengah interval kelas atau ujung bawah ditambah dengan nilai ujung atas kelas dan dikalikan setengah. Nah, ini artinya batas bawah ditambah dengan batas atas dikalikan dengan setengah. Nah, dapatlah titik tengah. Titik tengah ini rumusnya apa tadi? Batas bawah ditambah dengan batas atas dikali dengan setengah ya. Batas bawah ditambah batas atas dikalikan dengan setengah sampai kelas ke-7. Nah, ini tabel distribusi frekuensi, kita tambahkan aja nilai interval sama seperti tadi, kita ganti. Kalau tadi adalah, kalau pada histogram itu namanya batas kelas, kalau interval namanya titik tengah kelas. Ini frekuensi ya. Nah, kita masukin nilainya ke sini.
Nah, jadi grafiknya seperti ini. Grafiknya sama. Sumbu Y menyatakan jumlah, X menyatakan nilai tengah atau titik tengah. Jadi X menyatakan nilai tengah atau titik tengah ya. Ingat 62, ini tadi berapa? Nilainya 2 ya, frekuensinya 2 nih kira-kira di sini. Untuk yang 67 tadi 6 jumlah frekuensinya. Jadi kira-kira di sini. Jadi ini hampir sama histogram, hanya beda penggambarannya ya. Yang ketiga adalah OGIF. OGIF itu didapat dari distribusi kumulatif ya. Jadi distribusi kumulatif. Nih. OGIF itu didapat dari distribusi frekuensi kumulatif ya, yang menggambarkan diagram dalam sumbu tegak dan mendatar sama seperti tadi ya. Satu ada namanya OGIF menggunakan batas atas atau batas nyata, sedangkan poligon menggunakan titik tengah. Pada grafik OGIF itu menggambarkan distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan kumulatif lebih dari, serta frekuensi kumulatif secara meningkat menggunakan batas kelas atau batas nyata. Sedangkan poligon mencantumkan nilai-nilai frekuensi tiap tabel. Ini contoh ya. Contoh grafik OGIF. Nah, kita lihat ini yang OGIF kumulatif kurang dari ya. Kita tinggal masukin aja nilainya. Ini yang kumulatif lebih dari. Nah, kurang dari ini tadi ini ya, kurang dari 60 nilainya 0. Kalau ini tadi lebih dari 95 nilainya 0. Nah, langsung pindahkan. Ini frekuensi sumbu sumbu Y ini menyatakan frekuensi, sumbu X ini menyatakan nilai. Nilai ya. Nah, grafik OGIF diambil dari tabel distribusi ditambah satu kolom frekuensi meningkat. Ini meningkat ini gimana? Frekuensi meningkat itu dengan cara menambahkan ya. Nih, 2 tambah 6, 8 hingga 70 nilainya. Nih. OGIF distribusi frekuensi kumulatif meningkat. Nah, ini batas kelasnya ini 59,5. Kemudian frekuensinya 2. Untuk yang 60 ya 59,5 pastinya 0 ya. 0, 2 dan seterusnya. Berarti ini namanya OGIF distribusi frekuensi kumulatif meningkat. Oke, sampai di sini dulu pertemuan keempat kita. Semoga kalian memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.